Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akuntansi perpajakan kelas 5E akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang bab persediaan. Adapun anggota dari kelompok 3 antara lain 1. Afifah Nur Azizah 124031930046, 2. Agi Susanti 124031930065, 3. Sofa Rizky Amalia 124031930083, 4. Eka Maratus 124031930178. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi persediaan. Persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Selanjutnya, jenis persediaan. Usaha manufaktur biasanya mempunyai 5 jenis persediaan. Di antaranya A. Bahan baku dan bahan pelengkap. Biaya perolehan bahan baku atau raw material terdiri atas harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Bahan baku masih dapat digolongkan ke dalam bahan baku langsung dan bahan pembantu. Bahan baku langsung adalah bahan-bahan yang dapat diidentifikasi langsung dalam produk. Misalnya bahan kayu untuk pembuatan lemari. Bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasikan dalam produk, seperti minyak pelumas dan kertas amplas. Bahan tersebut secara fisik tidak terlihat dalam produk. B. Barang dalam pengolahan. Barang dalam pengolahan atau work in process adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Untuk menyelesaikan produk tersebut, perusahaan masih memerlukan tambahan pekerjaan, sehingga membutuhkan biaya tenaga dan biaya tidak langsung lainnya. Lalu C. Barang jadi. Barang jadi atau finished goods adalah barang yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Persediaan meliputi barang-barang yang ada dalam perusahaan, dalam perjalanan, atau yang dititipkan kepada pihak lain. Barang-barang yang tidak dapat lagi dijual atau digunakan untuk produksi tidak digolongkan ke dalam persediaan. Persediaan semacam ini dimasukkan sebagai aset lain-lain. D. Barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan atau goods in transit adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB shipping point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Apabila tidak diperhitungkan, maka persediaan dan utang usaha akan terlalu rendah dicatat dalam neraca, serta pembelian dan persediaan akhir akan terlalu rendah dicatat dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, E. Barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau consigned goods adalah barang yang telah diserahkan kepada konsigna tetapi merupakan kepemilikan dari konsignor dan dimasukkan dalam persediaan konsignor sebesar harga beli atau biaya produksi. Consigned goods akan diungkapkan dalam catatan tersendiri. Konsigna harus hati-hati agar tidak memasukkan setiap barang konsinyasi sebagai barang dari persediaan. Selanjutnya, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem pencatatan periodik dan sistem pencatatan perpetual.
A. Sistem periodik. Dalam sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian atau neto dikurangi persediaan akhir, sama dengan harga pokok penjualan atau HPP. B. Sistem perpetual. Sedangkan dalam sistem perpetual, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan harga pokok penjualan setiap kali transaksi penjualan terjadi. Sistem ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan harga pokok penjualan secara terus-menerus tanpa penghitungan fisik. Hal ini dapat dilaksanakan karena setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa sehingga akun persediaan senantiasa menyajikan saldo persediaan secara fisik. Contoh perbedaan sistem periodik dan perpetual. Contoh yang pertama, pada tanggal 2 November, PT Zuma mencatat pembelian barang dagangan sebesar Rp1.200.000 secara kredit dengan syarat akan mendapatkan diskon 2% apabila melakukan pembayaran 10 hari setelah transaksi dan maksimal pembayaran 30 hari setelah transaksi. Pada sistem periodik pencatatannya, pembelian sebesar Rp1.200.000 debit, utang dagang sebesar Rp1.200.000 kredit. Pada sistem perpetual pencatatannya, persediaan sebesar Rp1.200.000 pada debit, utang dagang sebesar Rp1.200.000 pada kredit. Selanjutnya contoh kedua, Zuna membayar pembelian tanggal 2 November dalam periode diskon Rp1.176.000 diperoleh dari pembelian Rp1.200.000 dikali diskon 98%. Untuk sistem periodik dicatat pembelian debit sebesar Rp1.200.000 pada diskon pembelian kredit sebesar Rp24.000, kas kredit sebesar Rp1.176.000. Sedangkan pada sistem perpetual dicatat utang dagang sebelah debit sebesar Rp1.200.000, persediaan kredit sebesar Rp24.000 dan kas kredit sebesar Rp1.176.000. Kemudian contoh yang ketiga, PT Zuma membayar biaya angkut sebesar Rp75.000. Dalam sistem periodik, biaya ini dicatat ke dalam akun biaya angkut. Maka, pada sistem periodik, biaya angkut debit sebesar Rp75.000 pada kas kredit sebesar Rp75.000. Sedangkan pada sistem perpetual dicatat persediaan debit sebesar Rp75.000 pada kas kredit sebesar Rp75.000. Kemudian contoh yang keempat, pada sistem periodik, HPP tidak dicatat dalam setiap penjualan, tetapi total HPP dihitung pada akhir periode. Pada tanggal 3 November, PT Zuma mencatat penjualan sebesar Rp2.400.000 secara kredit, di mana HPP sebesar Rp1.600.000. Pada sistem periodik pencatatannya, piutang debit sebesar Rp2.400.000, penjualan kredit sebesar Rp2.400.000. Sedangkan pada sistem perpetual dicatat piutang Rp2.400.000 debit, penjualan Rp2.400.000 kredit. Harga pokok penjualan atau HPP Rp1.600.000 debit, persediaan Rp1.600.000 kredit.
Sistem penilaian persediaan. Menurut Wild dan Kwok, penilaian persediaan barang dagang dibagi atas: yang pertama, Specific Identification Method. Yang kedua, Cost Flow Method, a first in, first out atau FIFO, and average cost. Yang ketiga, estimasi persediaan, a gross profit method, dan retail inventory method. Yang pertama, Specific Identification Method. Menurut Wild and Kwok, metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam HPP, sementara biaya barang yang masih ada dimasukkan pada persediaan. Metode ini dapat diterapkan pada situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan. Contoh perhiasan, mobil, dan furniture. Metode ini menandingkan arus biaya dengan arus fisik barang. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu perusahaan dapat memanipulasi laba neto dan biaya-biaya yang terjadi dialokasikan secara arbiter. Yang kedua, Gross Profit Method. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu, juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Tetapi, metode ini tidak seharusnya digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan pada akhir tahun. Langkah yang pertama yaitu net sales at retail dikali dengan estimated gross profit sama dengan estimated cost of goods sold. Langkah yang kedua yaitu goods available for sale at cost dikurangi dengan estimated cost of goods sold sama dengan estimated ending inventory at cost. Retail Inventory Method. Metode ini sering dipakai oleh peretail seperti pasar swalayan dan Toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Anggapan yang dipakai dalam metode ini ialah bahwa perbandingan rasio biaya terhadap harga retail barang yang tersedia dijual selama satu periode. Syarat yang perlu dipenuhi agar metode ini dapat dipakai adalah adanya catatan harga jual dan retail setiap barang yang dibeli. Langkah yang pertama yaitu goods available for sale at retail dikurangi dengan net sales at retail sama dengan ending inventory at retail. Langkah yang kedua yaitu goods available for sale at cost dibagi dengan goods available for sale at retail sama dengan cost to retail ratio. Langkah ketiga yaitu ending inventory at retail dikali dengan cost to retail ratio sama dengan estimated ending inventory at cost. Dalam SAK etap diatur mengenai persediaan yaitu sebagai berikut. Pertama, ruang lingkup. Persediaan adalah aset A untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, B dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau C dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa, sehingga tidak termasuk persediaan dalam proses kontrak, konstruksi, atau efek tertentu. Yang kedua, pengukuran. Biaya perolehan persediaan yang mencangkup seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Biaya pembelian ini termasuk harga beli, biaya masuk, pajak lainnya, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang, potongan, dan lainnya yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Kemudian biaya konversi, ini termasuk biaya tenaga kerja langsung dan overhead produksi tetap serta variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. Alokasi overhead produksi tetap didasarkan pada kapasitas fasilitas produksi normal, sedangkan overhead produksi variabel dialokasikan pada unit produksi atas dasar penggunaan aktual fasilitas produksi. Kemudian biaya konversi produk bersama yang mempunyai produk utama dan produk sampingan dialokasikan dengan dasar yang rasional dan konsisten.
Ketiga, pengakuan persediaan diakui sebagai beban periode pada saat pendapatan terkait diakui. Keempat, penurunan nilai. Penurunan nilai persediaan diakui sebagai beban pada saat terjadinya dan setiap tanggal neraca dilakukan pengujian. Selanjutnya ada pengungkapan. Entitas harus mengungkapkan A. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk mengukur persediaan. B. Total jumlah tercatat persediaan. C. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode. D. Jumlah penurunan nilai persediaan dan pemulihannya yang diakui dalam laba rugi. Jumlah tercatat persediaan yang digunakan. Perpajakan. Apabila contoh penilaian pemakaian persediaan yang diuraikan pada penjelasan Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6 diperhatikan, maka sistem pencatatan yang diperkenalkan adalah sistem pencatatan perpetual. Atas dasar pertimbangan itulah dalam pedoman penyusunan laporan keuangan fiskal ditegaskan agar pencatatan sedapat mungkin dilakukan dengan sistem perpetual. Akan tetapi untuk hal-hal tertentu yang karena sifatnya mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem perpetual seperti pasar swalayan dan sistem lain dapat digunakan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan dua cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu metode rata-rata atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama, first and first out atau FIFO. Pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Artinya, sekali wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Metode rata-rata mudah diterapkan, objektif, dan tidak dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi laba. Dalam metode FIFO, perusahaan juga tidak dapat memanipulasi laba dan mendekatkan nilai persediaan akhir dengan biaya berjalan. Tetapi kelemahannya yaitu biaya berjalan tidak dapat ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi. Ketentuan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dalam menghitung penghasilan kena pajak atau PHKP harus berdasarkan data yang benar dan bukan berdasarkan penaksiran. Penilaian persediaan akhir tidak boleh dihitung dengan asumsi seperti penggunaan metode gross profit method dan retail inventory method, melainkan sesuai dengan penilaian persediaan dengan dasar harga perolehan melalui metode average dan metode FIFO. Contohnya, pada tanggal 3 Maret 2012, PT Bintang membeli 100 unit barang dagang dengan harga sebesar 5 juta. Harga tersebut belum termasuk PPN secara tunai. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pakal atau PKP sejak 31 Januari 2005. Pembukuan atas persediaan dilakukan dengan sistem perpetual. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah pada tanggal 3 Maret 2012, persediaan barang dagang 5 juta, pajak masukan 500.000 pada kas atau bank sebesar 5.500.000. Penghitungannya, pajak masukan sama dengan 10% dikali 5 juta rupiah sama dengan 500.000 rupiah. Harga 1 unit barang dagang adalah 5 juta rupiah dibagi 100 unit sama dengan 50.000 rupiah. Pada tanggal 31 Maret 2012, PT Bintang menjual 30 unit barang dagang secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar Rp70.000, belum termasuk PPN. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah pada tanggal 31 Maret 2012, kas atau bank Rp2.310.000, pada pajak keluaran Rp220.000, penjualan Rp2.100.000.
Harga pokok penjualan Rp1.500.000 pada persediaan barang dagang sebesar Rp1.500.000 dengan penghitungan Rp50.000 dikali 30 unit. Pajak keluaran sama dengan 10% dikali Rp2.100.000 sama dengan Rp210.000. Persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PT Bintang pertanggal 31 Maret 2012 adalah Rp50.000 kali 70 unit sama dengan Rp3.500.000. PT Bintang tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya sehingga pajak masukan dimasukkan sebagai harga perolehan barang dagang. Jadi, harga 1 unit barang dagang adalah Rp5.500.000 dibagi 100 unit sama dengan Rp55.000. Jurnal untuk transaksi penjualan yaitu 31 Maret 2012, kas atau bank Rp2.100.000 pada penjualan Rp2.100.000. Harga pokok penjualan Rp1.650.000 pada persediaan barang dagang Rp1.650.000, Rp55.000 dikali 30 unit. Karena bukan PKP, maka PT Bintang tidak memungut pajak keluaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.